Aku mengkhawatirkan nyawaku. Silahkan. Baiklah. Kita sedang bersenang-senang. Ya. Itu bukan salahku. Kamu tidak bisa duduk di sini dan bilang kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu ada di bawah rumahmu. Bro, aku nggak nyangka hidupku jadi begini. Semua karena pria yang seharusnya aku jauhi. Aku harus bacakan hak-hakmu ya. Sabtu 1 April 2023, Aurora, Colorado. Halo, layanan non-darurat. Ethan di sini. Ada yang bisa dibantu? Hai Ethan, saya Kayla Beberfine. Saya menelpon dari Phoenix dan Rabona untuk membahas putra saya yang pernah tinggal di Phoenix sebelum pindah ke Denver beberapa tahun lalu. Dan dia menghilang sekitar hari Kamis tahun lalu. Siapa nama putra Anda? Namanya Carl. K-A-R-L. Nama belakang saya Beeman. Berapa umur David? Dia 35 tahun, tidak ada yang bisa menghubunginya. Saya melapor orang hilang dan melunasi ponselnya. Dan hari ini, seorang wanita memposting di sana bahwa Jenlyn telah dibunuh. Dia tahu alamatnya, dan dia tahu orang-orang yang saya hubungi. Oke, saya akan menghubungi untuk hal ini. Operator tersebut memberitahu Divisi Pembunuhan Kepolisian Aurora. 2 hari setelahnya, Senin 3 April, seorang detektif menghubungi Kayla. Jadi, saya menelpon untuk menindaklanjuti laporan yang Anda buat ke departemen kami. Iya, Saya rasa waktu itu hari... Sabtu. Untuk memulai, jika Anda tidak keberatan, bisakah kita mulai dari saat Carl datang ke sini dan Anda tahu apa yang terjadi, apa yang menyebabkan dia menghilang dan semua itu? Dia kembali ke Denver pada Mei 2021. Dia tinggal dengan teman-teman, sering berpindah tempat, kadang di mobilnya. Dan kemudian, Maaf memotong, saat Anda bilang tahun lalu sudah lama tak dengar kabar darinya, menurut Anda berapa lama waktu itu? coba aku ingat, sekitar 2 minggu sebelum Hari Ibu. Jadi 2 minggu sebelum Hari Ibu 2022. Iya, Kamu belum dengar kabar darinya. Itu hal yang tak biasa? itu memang tidak biasa. Kayla terus menelpon Carl yang juga dipanggil KJ selama berminggu-minggu, tapi ponselnya selalu masuk pesan suara. Dia menghubungi teman-teman KJ, tapi tak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya. Pada Juli 2022, Kayla menghubungi kepolisian lain di Denver dan melaporkan orang hilang. Jadi, lalu bagaimana? Jadi, aku semacam menunggu. Lalu, aku punya seorang teman dari SMA yang suaminya adalah detektif swasta, penyelidik kami saat ini. Jadi, aku mempekerjakannya, dan dia mulai mencari-cari. Dan dialah yang menemukan bahwa Carl memiliki surat perintah penangkapan atas dirinya. Surat perintah menyebutkan pada Mei 2022, di bulan yang sama saat Carl hilang, ia dan seorang pria tertangkap mencoba mencuri konverter katalitik di Thornton, Colorado, dekat lokasi tersebut. Dan ketika saya berbicara dengan detektif tentang hal itu, dia mengatakan bahwa mereka menjemput KJ dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat itu mereka tak punya bukti, jadi dia dilepas. 1 atau 2 hari kemudian, mereka dapat rekaman video yang menunjukkan dia melakukan itu. Oke. Itu terjadi di tempat parkir di North Thornton, entah di mana. Aku tidak tahu. Teman-temannya memberitahuku karena dia punya pelatihan militer. Mereka bilang kalau KJ ingin pergi, dia pasti bisa bersembunyi dan menghilang. Jadi aku pikir mungkin itu yang dia lakukan karena ada surat penangkapan. Mungkin itu alasannya. Mungkin dia sedang bersembunyi dari itu. Namun, intuisi Kayla mengatakan ada yang salah. Kayla lalu bertindak. Bersama teman KJ, ia membuat halaman Facebook khusus untuk mencari putranya. Beberapa hari yang lalu, dia akhirnya mendapat petunjuk. Nama pengguna pemberi info itu Nope Try Again. Dia berkata, aku sangat minta maaf harus memberitahumu bahwa KJ telah dibunuh.
Maaf. Aku panik dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Bisa ceritakan lebih banyak. Hari itu dia mengirimiku pesan panjang, memperkenalkan namanya. Pemberi informasi itu bernama Sierra. Ia mengatakan beberapa minggu lalu temannya Casey Bach membuat pengakuan mengejutkan. KJ dibunuh pacarnya, Haskell Leroy Crawford. Awalnya aku pikir itu cuma tipuan. Tapi kemudian saat dia mengirimiku pesan yang lebih panjang dan dia punya banyak informasi. Banyak informasi detail, aku tahu itu bukan tipuan. Sierra mengatakan, Casey memberitahunya bahwa dia membantu Leroy mengubur tubuh KJ di bawah kolong di apartemen Casey. Lalu Leroy menutupinya dengan semen. Setelah beberapa kali bertukar pesan, Sierra memberi nomor teleponnya ke Ibu KJ. Ibu KJ kembali menghubungi Departemen Kepolisian yang pernah dihubungi pada Juli 2022. Namun, petugas yang ditemui ternyata tidak pernah membuat laporan orang hilang untuk putranya. Oke, mereka kasih alasannya. Dia tidak tahu. Dia minta maaf dan bilang tidak tahu apa yang terjadi. Bisa kamu salin pesan yang dia kirim ke kamu? Ya, akan aku serahkan sekarang. Oke, aku akan terus kabari kamu. Oke. Kemudian pada hari itu, detektif kepolisian Aurora berbicara dengan Sierra. Dia bersumpah semua yang dikatakannya pada Ibu KJ benar. Bulan lalu, Casey datang ke apartemennya dalam keadaan mabuk narkoba dan bicara bahwa Leroy membunuh KJ, serta ia membantu Leroy membersihkan TKP. Awalnya, Sierra tidak percaya pada Casey. Lalu dia mencari informasi tentang KJ di internet. Saat menemukan halaman Facebook buatan ibunya, Sierra terkejut dan mulai percaya Casey mungkin berkata jujur. Takut untuk pergi ke polisi, dia memutuskan untuk lebih memilih mengirim pesan kepada Ibu KJ. Setelah berbicara dengan Sierra, penyelidik melanjutkan penyelidikan dan menemukan hal penting. Ketika KJ ditangkap pada tahun 2022 karena mencuri konverter katalitik, dia ditangkap bersama orang yang tak lain adalah Leroy Crawford. Itu memberi detektif hubungan langsung antara terduga korban dan terduga pembunuhnya. Leroy juga tidak asing dengan kekerasan. Pada bulan September 2022, beberapa bulan setelah KJ menghilang, Leroy ditangkap dan dipenjara di Jefferson County atas tuduhan percobaan pembunuhan yang tidak terkait. 4 April 2023, keesokan harinya, polisi menuju ke apartemen Casey Bach dengan surat perintah di tangan. Tanganmu di bawah sana. Tolong, apakah kamu punya? Kata sandi penyelamatanmu akan segera kami jelaskan. Aku akan melepas ranselmu. Ambil barang-barangmu di sini. Namamu Casey atau Cassie? Oke, Casey. Kami juga punya surat penggeledahan untuk apartemen itu. Ya, saya dengar kamu punya 2 anjing di sana. Apakah mereka ramah? Tidak. Oke. Siapa nama mereka? Hei. Mereka sedang memasangkan alatnya sekarang. Kamu tahu siapa mereka? Oke. Aku bantu di sini dulu. Nanti kami jelaskan lebih lanjut situasinya. Casey memberitahu polisi 2 anaknya juga tinggal di apartemen itu. Setelah diatur agar ibunya menjemput mereka dari sekolah, Casey dibawa ke kantor polisi Aurora untuk diinterogasi. Kami sudah mengamankan anjingnya. Setelah anjing-anjing diamankan, polisi menjalankan surat penggeledahan dan masuk ke apartemen Casey. Jika kalian terus maju, nanti seseorang akan menutup lemari. Di salah satu lemarinya, polisi menemukan sesuatu yang tampak seperti pintu jebakan yang dipasangi kunci. Saat mereka melepas pintunya, mereka menemukan ruang sempit di bawahnya. Di dalam ruang sempit itu, bau busuk memenuhi udara. Bau itu berasal dari gundukan beton besar yang mencurigakan. Ketika polisi mengintip melalui celah-celah di gundukan itu, mereka melihat sesuatu yang tampak seperti sisa-sisa manusia. Berdasarkan apa yang kabarnya dikatakan Casey kepada Sierra, polisi yakin itu jasad KJ Beeman. Namun mereka belum tahu pasti hingga sisa-sisa itu digali dan diidentifikasi oleh koroner. Satu hal yang pasti, apartemen Casey dan kolong tersebut kini resmi jadi TKP.
Di kantor polisi, detektif duduk bersama Casey dan menunjukkan bukti baru padanya. Sekarang yang bisa saya katakan adalah kami berhasil masuk ke kolong tersebut dan kami menemukan kurang lebih apa yang kami perkirakan akan kami temukan. Dan saya mengerti kamu sedikit kesal dengan beberapa hal yang kami katakan. Tapi kami ingin kembali dan berbicara denganmu. Dan kami tidak ingin bersikap konfrontatif, tidak seperti itu. Kami hanya ingin bicara, oke? Seperti yang saya sebutkan, detektif kami ada di sana dan masuk ke kolong yang kita bahas. Kalian menemukan mayat di bawah lantai rumahku. Ya, tampaknya itulah yang kami temukan. Oke, ayo, mari kita lakukan. Ya, itu tergantung padamu. Itulah kenapa kami datang ke sini untuk bicara denganmu. Kita sudah sampai pada titik di mana jelas akan melakukan penyelidikan lanjutan, kan? Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Tapi sekarang adalah waktumu, oke? Sekarang adalah waktumu. Untuk menyampaikan pendapatmu, untuk mencoba memberitahu kami. Karena kemungkinan besar kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk menceritakan sisi ceritamu kepada kami. Aku sama sekali tidak tahu soal ini. Bagaimana aku menyampaikan pendapat jika aku sendiri tidak tahu apa-apa? Detektif membongkar kebohongannya setelah seorang saksi melapor ke polisi dan menyebut Casey bilang KJ dibunuh lalu dikubur di kolong rumahnya. Dan Casey, begini. Kami menghormatimu karena kami tidak menganggap kamu pihak utama dalam hal ini. Kami tidak berpikir begitu, jadi kami bersikap lembut. Karena kami tidak berpikir kamu adalah orang yang menciptakan semua kekacauan ini. Kami pikir kamu sudah tahu soal ini dan mungkin terlibat membawanya ke sini. Jadi ini adalah kesempatanmu untuk memutuskan kemana kita akan membawa masalah ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Oke. Inilah masalahnya. Kamu tidak bisa bilang tidak tahu soal ini. Karena kita di sini gara-gara kamu memberitahu seseorang tentang kejadian ini. Semua itu bohong. Aku tidak pernah bilang begitu. Itu bukan dibuat-buat. Apa-apaan itu? Kamu seharusnya tahu, itu di bawah rumahmu. Kayaknya itu cuma 2 potong kayu, bro. Ini kamu benar sekali. Ini memang kelihatan seperti 2 potong kayu. Apa ini? Apa aku kelihatan seperti penjahat? Apakah kami bilang begitu? Tidak. Kami tidak bilang begitu, kan? Kami tidak pernah menuduhmu penjahat dan belum berkomentar apapun. Saya ingin, meski mengaku tak bersalah, Casey Bah tetap tidak akan ke mana-mana. Dia didakwa sebagai kaki tangan kejahatan dan dipenjara. Sekitar pukul 7.44 malam itu, polisi menerima telpon dari seorang pria yang mengaku sebagai pacar baru Casey. Dia bilang Casey menelpon dari penjara dan siap bicara. Detektif pun menemuinya lagi. Berdiri di sana. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, Jesse. Kami dihubungi oleh pacarmu dan dia memberitahu kami bahwa kamu ingin berbicara dengan kami. Iya. Saya hanya ingin memastikan apakah itu benar bahwa kamu ingin berbicara dengan kami. Kamu mengerti bahwa sebelumnya kamu meminta pengacara, kan? Iya. Kamu tahu semua hak itu masih berlaku bagimu. Ya, Oke, dengan begitu, apakah kamu ingin berbicara dengan kami sekarang? iya. Oke. Apa yang bisa kami lakukan untukmu? Bagaimana kami bisa membantumu atau apa yang ingin kamu katakan? Kalian mungkin tidak bisa membantuku. Aku hanya tahu aku tidak ingin dituduh karena aku tidak melakukannya. Casey memberitahu detektif bahwa Leroy adalah ayah anak-anaknya dan mereka telah menjalani hubungan putus nyambung selama bertahun-tahun. Casey mengenal KJ lewat Leroy. KJ dan Leroy dulunya sangat akrab. Anak-anak mereka memanggilnya Paman Carl. Pada 2022, setelah KJ dan Leroy tertangkap saat mencoba mencuri konverter katalitik, Leroy berbalik melawan KJ.
Suatu malam, dia bercerita tentang dirinya dan KJ yang sedang punya masalah. Dan dia mengira KJ adalah seorang pengkhianat. Dia bekerja sama dengan polisi dan masalah itu harus segera diselesaikan. Oke. Dan sekarang, tahu-tahu aku sedang pulang kerja. Dan saat aku sampai di rumah, ia sudah ada di apartemenku. Dan KJ sudah meninggal di kamar tidurku. Dia memaksaku membantu memindahkan KJ. Aku yakin ini sangat sulit untukmu. Tidak di rumah. Apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Aku pernah lihat kantong di atas kepala KJ. Kantong jenis apa? Aku tidak tahu, itu hanya sebuah kantong. Kantong-kantong putih itu. Seperti karung plastik putih. Ya, aku nggak tahu, seperti kantong Walmart putih. Seperti kantong belanja terikat rapat. Oke. Kamu tahu aku. Tidak apa-apa, ambil waktu sebentar. Aku tidak tahu, teman. Aku tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi hidupku. Aku tidak pernah berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku akan menjadi hidupku. Memang begitu. Semua ini berasal dari seorang pria yang seharusnya menjauh dariku. Kita sedang membicarakan Leroy. Casey menyebut hubungannya dengan Leroy penuh narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mari kita, dan aku benci harus kembali ke sesuatu yang sangat traumatis, tapi mari kita bicarakan tentang kamu yang bilang Leroy memaksamu membantu memindahkan KJ ke bawah. Oke. Aku bilang ke dia kalau aku nggak mau. Oke. Aku coba pergi, dia menarik lenganku. Jadi kalian mengangkatnya dan meletakkannya di bawah sana? Ya Tuhan, kenapa tertulis di sini, kau memaksaku untuk menyeretnya? Seret ya. Apakah ada darah dimanapun? Aku tidak melihat darah dimanapun. Senjata seperti apa saja, dari pisau sampai tongkat bisbol atau semacamnya. Aku punya senjata di seluruh rumahku. Apakah ada di antaranya yang terlihat pernah digunakan? Tidak. Bagaimana semen dan barang lainnya bisa sampai ke sana? Kami sudah tunjukkan fotonya. Bagaimana semua itu bisa berakhir di bawah sana? Saya rasa sulit untuk menutupinya dan melihatnya. Leroy yang melakukannya? Iya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah dia melakukannya malam itu, melakukannya hari itu, atau selama beberapa hari? Kurasa dia melakukannya besoknya. Detektif mendesak Casey memberi detail pembunuhan KJ, tapi Casey tampak lebih fokus pada dirinya sendiri. Apakah ini akan membantu saya? Kami akan 100% jujur dengan Anda. Tuduhan yang kami ajukan malam ini tidak akan hilang, oke? Dengan begitu, kami bisa lebih memahami apa yang terjadi dan sejauh mana keterlibatan Anda. Ini situasi yang sangat serius. Saya tahu ini serius. Saya tahu. Oke. Kami tidak mau berbohong padamu. Kami bisa saja bilang kamu bisa memberitahu kami dan semuanya selesai, tapi itu tidak benar. Oke. Itu penting bagi kami. Tepatnya apa peranmu? Aku tidak ingin terlibat di dalamnya. Aku tahu, tapi kamu tetap terlibat. Karena tak ada kesepakatan pasti, Casey makin enggan terbuka. Mari kita coba buat kronologi tentang apa yang terjadi hari itu. Oke? Kamu sudah menyebutkan, aku akan bantu ya. Koreksi kalau aku salah. Kamu bilang bahwa Leroy marah karena dia pikir KJ mengadu atau membocorkan informasi ke polisi.
Benar begitu? Iya. Itu sebelum semua ini. Iya. Kamu bilang dia berkata masalah itu harus dibereskan. Aku tak mau berasumsi, jadi kalau aku salah, tolong koreksi. Bukan itu yang aku katakan, tapi ya. Aku kira kamu bilang begitu, mungkin aku salah. Jadi apa yang dia katakan? Sekarang aku malah jadi bingung sendiri. Lihat. Aku cuma tahu aku nggak melakukan ini. Akhirnya, Casey menutup diri. 5 April 2023. Besoknya, polisi memanggil tim ahli menggali sisa manusia di kolong rumah Casey. 27 mil jauhnya, detektif kepolisian Aurora tiba di pusat penahanan Jefferson County, tempat Leroy Crawford masih ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan dalam kasus terpisah. Selamat pagi semuanya. Baiklah. Kami adalah detektif dari Departemen Kepolisian Aurora yang bekerja di unit kejahatan berat, oke? Kami di sini berharap bisa berbicara dengan Anda tentang sebuah kasus yang sedang kami selidiki. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kami tidak di sini untuk membicarakan kasus yang membuat Anda ditahan. Oke, jadi penting bagi Anda untuk memahami itu. Penting juga bagi Anda untuk memahami bahwa kami merekam semua wawancara kami, oke? Itu memang diwajibkan oleh negara. Anda bisa lihat semua polisi memakai kamera tubuh dan sebagainya. Karena Anda di sini, saya harus membacakan hak-hak Anda. Saya rasa Anda sudah pernah mengalaminya dan paham prosesnya. Anda sedang ditahan, saya akan bertanya beberapa hal, oke? Saya tidak tahu. Terakhir kali saya bicara dengan Cox, saya tahu di sini. Kalau begitu, saya akan langsung saja jelaskan kepada Anda, oke? Kami sedang menyelidiki sebuah situasi di apartemen ibu dari anak-anak Anda. Dan itu Casey, benar? Oke, kami sedang menjalankan surat perintah penggeledahan di sana. Pada dasarnya, kami mendapatkan beberapa informasi yang membuat kami mengajukan surat perintah penggeledahan ini dan masuk ke sana, masuk ke dalamnya. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal tentang itu. Itu alasan kami di sini. Oke, detektif membacakan hak Leroy. Apakah Anda mengerti hak-hak Anda? Seperti yang saya sebutkan, kami sedang menyelidiki situasi di rumah KJ. Yang ingin saya lakukan untuk memulai adalah, jika Anda tidak keberatan, saya akan menunjukkan foto seseorang kepada Anda dan beritahu saya apakah Anda bisa mengenali siapa orang itu. Bisa? Oke. Siapa itu? Itu KJ. KJ? Siapa KJ bagimu? Dia salah satu temanku. Oke, jadi dia sudah hilang. Kami sedang mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan mereka, oke? Jadi, terakhir kali kamu melihatnya, kamu tahu sudah berapa lama itu? Saya tidak tahu. Tidak ada selama kamu di sini. Oke. Apa hubungannya? Saya akan pergi. Oke, jadi pada dasarnya kami sedang menyelidiki hilangnya dia. Oke, kami dari unit kejahatan berat. Kami menyelidiki orang hilang dari segala sisi. Oke, jadi kami sedang menyelidiki. Maafkan saya. Sebagai bukti tanggung jawab saya atas Mabit. Oke. Karena saya benar-benar membantu seperti obrolan kopi langsung di depanmu dan mengundurkan diri dari tanggung jawab. Oke. Jika aku tidak ada hubungannya dengan itu, oke? Maksudku, tapi aku tetap merasa tidak akan melakukannya. Beberapa hari kemudian, penggalian selesai dan jenazah dipindahkan ke kantor koroner Arapahoe County. Koroner memastikan korban adalah Carl KJ Beeman. Kematian KJ dinyatakan resmi sebagai pembunuhan. Meski keluarga dan teman-teman KJ tidak terkejut, kabar ini tetap sangat menghancurkan. Untuk menghormatinya, teman-teman KJ menggalang dana guna menutupi biaya pemakaman pria baik hati dan tulus dengan senyum lebar serta tawa menular. Tersangka Haskell Leroy Crawford didakwa pembunuhan tingkat pertama dan polisi serta jaksa tahu hanya satu orang yang memegang kunci untuk menjeratnya, Casey Bock. Juli 2023, setelah 3 bulan di penjara, Casey yang sudah sadar setuju bertemu polisi lagi. Kali ini, dia terbuka sepenuhnya. Awalnya, kami hanya ingin memberimu kesempatan lagi menceritakan kejadian hari itu. Lalu kami bisa bertanya lebih lanjut.
Aku tidak ingat kenapa KJ datang, tapi yang benar-benar aku ingat adalah Leroy membawa pistol 9 mm dan dia menodongkannya ke arahku, jadi aku tidak mau melakukan apa yang dia suruh. Leroy mengarahkan pistol padamu dan memerintahkanmu melakukan yang dia mau. Jadi kamu yang bukakan pintu untuk Kaji? Ya. Dia memintaku membawa pistolnya ke KJ. Oke. Leroy bersembunyi. Dia di belakangnya? Tidak. Dia bersembunyi di balik sudut karena mereka masuk lewat pintu belakang rumahku. Oke, paham. Jadi Leroy sembunyi di sini. Baik, lalu Kaji masuk lewat pintu geser ini, ya? Dia memberitahu aku bahwa aku harus berjalan ke pintu di belakangnya. Oke. Lalu apa? Aku membawa KJ masuk. Aku cukup yakin. Aku akan bilang, "Hey, kamu mau merokok?" Dan itu benar-benar hebat. Aku lewat Leroy yang memegang senapan kaliber 20 milikku. Oke, jadi sekarang dia tidak punya 9 mm 20 inci itu. Itu untuk mengingatkanku bahwa itu juga di apartemen kan? Oke, tidak masalah. Dia membawa KJ kembali, memintanya tidak bertindak bodoh, lalu menyuruhnya berlutut dan mendengarkan. Jadi dia mengarahkan pistol ke KJ. Oke, dan apa yang dilakukan KJ saat itu terjadi? KJ hanya berdiri, sementara Leroy mengelilinginya, lalu berdiri di belakangnya di ruang tamu. Jadi aku kembali ke kamar tidur. Itu kamar tidurmu di ujung lorong kan? Oke. Dan aku tahu ini sangat sulit, oke? Tapi setelah mereka masuk ke kamar belakang, lalu apa? Dia hanya tertidur berjam-jam. Oke. Kamu lihat itu? Aku tidak melihat apa-apa. Gimana dia memukulnya? Aku tidak tahu. Aku tidak ingat persisnya. Aku tahu ada musik yang diputar. Apakah kamu mendengar KJ berteriak atau berteriak keras atau hal seperti itu? 3. Musiknya sangat keras. Apakah Leroy keluar masuk ruangan atau dia ada di belakang sana sepanjang waktu? Oke, saya tanya dulu. Apakah kamu pernah mendengar suara tembakan? Saya yakin dia memukul KJ sekali dengan pistol atau palu. Dan apa yang membuatmu berpikir begitu? Aku hanya ingat itu. Oke, jadi kamu lihat itu? Aku cukup yakin dia. Seperti sudah kubilang, aku sangat mabuk. Kamu ingat apa saja yang dia katakan? Aku rasa dia sedang mencoba memancing sesuatu darinya. Aku rasa KJ bekerja sama dengan para veteran. Oke. Leroy mengira KJ bekerja sama dengan pemerintah atau polisi. Casey bilang selama berjam-jam Leroy menyiksa dan menganiaya KJ di dalam kamar tidurnya. Saat matahari terbit keesokan paginya semua berhenti. Oke. Jadi tadi di sana yang aku lihat hanya KJ di sebelah kanan toiletnya dan Leroy memegang kawat yang melilit di lehernya. Dan dia menarik dari belakangku. Dengan pancuran mandiku, dia terjerat di pancuran itu. Oke. Jadi KJ sedang ditarik di lehernya dengan kawat ini. Dan kawat itu melilit kepala pancuran. Pancurannya melengkung. Pintu kamar mandi. Saat itu, apakah KJ masih tampak hidup? Maaf, saya tahu ini sulit. Apa yang membuat saya berpikir begitu? Apa yang membuatmu berpikir dia sudah mati? Bagaimana kamu berpikir? Itulah yang diinginkan orang-orang malam itu, membunuhnya. Leroy memerintahkannya untuk membantunya membersihkan tempat kejadian perkara. Casey merasa dia tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Ia membunuh sahabatnya sendiri. Aku sangat takut. Aku mengkhawatirkan nyawaku. Ia duduk di sana sambil mengancam akan memperkosaku. Yang kupikirkan hanya anak-anakku akan segera bangun. Dan dia memaksa aku membersihkan darah sahabatnya. Jadi aku benar-benar ketakutan. Casey ingat Leroy membungkus tubuh KJ dengan penutup kasur putih dan memaksanya membantu memindahkan KJ dari kamar mandi ke kolong rumah. Lalu Leroy pergi. Oke. Jadi sekarang KJ sedang di bawah kolong rumah. Kamu bilang Leroy pergi dan tidak kembali. Awalnya kamu sebut beberapa hari. Menurutmu berapa lama? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya.
Aku tahu itu sekitar 2 atau 3 hari sampai dia menutupinya. Dan apa yang dia bawa untuk melakukan itu? 3 kantong semen. Bengkelnya sudah ada di rumahku. Jadi aku yakin aku dan Amita sudah ada di sana. Ya ampun. Setelah dia melakukan itu, kamu tahu berapa lama dia seperti itu? Aku tidak tahu. Apakah dia bilang sesuatu padamu setelah itu? Menurutmu, bagaimana sikapnya setelahnya? Kita tidak akan membicarakan ini. Yang mengancam saat itu? Bukan berarti dia akan menyakitiku jika tahu. Dia bilang orang-orang mengawasi aku. Dan orang-orang tahu kalau aku memberitahu siapapun. Apakah kamu punya gambaran yang cukup jelas? Aku tidak mengharapkan kamu bisa menunjuk tanggal di kalender atau semacamnya. Tapi sekarang setelah kita membahas semua ini, apakah kamu punya gambaran kapan ini terjadi? Jelas, dia bilang itu musim panas. Tidak, aku benar-benar lupa. Itu sudah lama sekali. Oke. Jadi aku tidak begitu ingat. Menjelang akhir wawancara, detektif mengajukan pertanyaan terakhir. Waktu kami bicara denganmu untuk kedua kalinya, terakhir kali saat kami membawamu ke penjara dan kamu memberikan penjelasan yang lebih baik tentang apa yang terjadi, kenapa kamu tidak menceritakan semuanya saat itu? Aku sangat takut. Oke, takut apa? Apa yang akan terjadi padaku? Keselamatanku, tapi juga keselamatan anak-anakku. Leroy masih tahu lokasi anak-anakku. Dan aku khawatir dia bisa saja menyakiti mereka. Sebagai imbalan kerjasama, jaksa menawarkan kesepakatan pada Casey. Ia mengaku bersalah sebagai kaki tangan kejahatan. Ia mendapat putusan, ditangguhkan, dan dibebaskan. Menjelang sidang, Leroy memilih tidak mengambil risiko. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara pada April 2025. Dalam sidang Leroy, ibu KJ bertemu langsung dengan pembunuh anaknya dan berkata pada hakim, dia membunuh satu-satunya anak saya. Kita mungkin takkan tahu semua detailnya, tapi terdakwa tahu. Saya harap itu menghantuinya seumur hidup seperti yang saya rasakan.